Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama Ika Herani di sini bersama Junjung UKM AMTV dan Kaji Indonesia. Pada malam hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa, sepasang suami istri yang berkecimpung dua-duanya di dunia UMKM. Wah, pasti pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa nanti yang akan kita tanyakan ya. Dan kita perkenalkan yaitu narasumber pertama Ibu Diah Furi, pemilik dari dapur Diah Dede Food, dan juga Pak Wisnu Ponco, pemilik dari CV Anugerah Sinar Cemerlang. Bu Diah di sini merupakan pembuat dari onde-onde ngakak, dan juga beliau punya usaha catering nasi kotak, kue snack box, dan juga memproduksi reguler jasa catering hajatan dan juga arisan, dan dititipkan di oleh-oleh di beberapa tempat. Yang berikutnya merupakan Bapak Wisnu Ponco, merupakan pemilik dari CV Anugerah Sinar Cemerlang dengan produk usaha perdagangan umum dan jasa, pendidikan dan pelatihan. Deskripsi usahanya merupakan pendampingan UKM dan cyber security dan digital training. Beliau ini saya kenal sebagai mentoring yang luar biasa. Saya perkenalkan dulu, monggo Pak Wisnu diperkenalkan. Baik. Lebih detail lagi, dan juga Bu Diah sebagai suami istri di sini yang sama-sama berkecimpung di dunia UMKM. Terima kasih, Baika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Wisnu Ponco. Saya biasa dipanggil Wisnu, Bapak Ibu. Kebetulan saya juga sebagai salah satu Master Mentor Kementerian Koperasi dan UKM bersama Mercy Corps Indonesia. Dari sekian banyak Master Mentor, saya juga sebagai pelaku UMKM di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Oh ya, makasih atas waktunya Bu Ika. Perkenalkan, nama saya Diah Furi Astuti, biasa dipanggil Dia aja. Kalau saya dari ini ya, domisili di Surabaya, di Tempel Sukorejo 1 nomor 108. Saya ini sebagai UKM yang memproduksi onde-onde ketawa dan juga aneka menerima catering gitu setiap hari gitu. Mulai masuk ke pertanyaan yang dari tadi saya pengen banget bertanya untuk Pak Wisnu dan Bu Diah. Iya. Secara suami istri ya, secara satu rumah, satu atap, menganggap bisnis keluarga ini pastinya saling mengisi dan penuh tantangan pastinya. Iya, betul. Tantangan terberat apa sih sebenarnya Pak? Ibu mungkin masing-masing bisa menjawab. Karena dua-duanya terjun di dunia UMKM, tantangan terberatnya apa dari bisnis ini kalau boleh tahu? Bu Diah dulu mungkin. Kalau saya ya, tantangan terberat itu semua itu dari niat, Mbak. Jadi kalau niatnya udah kuat tuh, tantangan apapun tuh insya Allah lah bisa nggak goyah lah gitu loh. Apa ada lagi Bu? Kalau mungkin bisa ditambahi Pak Bapak Pak juga. suami monggo. Enak melengkapinya tuh. Saya sebagai host tidak usah terlalu banyak-banyak, karena silakan Bu istri, Pak suami. Silakan Pak Wisnu monggo. Jadi gini, kalau di usaha kita, karena kan kita melakukan usaha ini dengan berdua ya. Jadi tentunya semua tantangan yang ada itu kita hadapi dengan berdua. Dan enaknya lagi ini Mbak Ika, untuk para Bapak Ibu atau pelaku UKM yang baru, lebih bagus berbisnis berdua suami istri. Kenapa? Bisa Karena saling isi gitu. dengan berdua suami istri bisa saling support ataupun saling mengisi. Iya, Ya. betul seperti itu. Jadi ketika satu down, satu bisa mengisi, Iya, satu bisa yang saling semangat. menyemangati juga gitu. Oke, ya. kasihan untuk para jomblo di luar sana ya, ini itu begitu ya. Kalau boleh tahu, ngomongin berdua, secara walaupun suami istri pasti ada keprofesionalisme di sini. Seperti apa profesionalisme pembagian ya, pembagian mungkin uangnya atau bagaimana, atau ya monggo silakan di-share lah. Saya tentang profesional ini agak sedikit dalam nih kayaknya nih. Sudah mulai ke arah dalam nih. Monggo silakan Pak Bu Diah atau Pak Wisnu dulu deh. Kalau untuk profesional dari segi, berarti segi ini ya, untuk materi ini ya. Ya, apapun itu, mulai dari pembagian, mungkin pembagian untung, pembagian pekerjaan atau bagaimana? Itu secara profesional. Kalau profesional sih kita emang semua itu udah ada di pos-pos sendiri-sendiri ya.
Kalau untuk gaji karyawan sendiri, berat seperti itu. Untuk owner juga ada sendiri gitu. Jadi ya apa namanya, udah tetap secara profesional gitu. Pak Wisnu mau nambahin mungkin Pak Ya, Suami? Jadi dari awal itu ketika kita mendirikan usaha, awalnya berjalan apa adanya. Kadang masalah untuk keuangan tercampur antara keuangan keluarga dengan iya, keuangan betul. perusahaan. Betul. Nah, belajar dari situ akhirnya kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Nah, akhirnya berawal dari situ kita mulai benahi. Ada perbedaan antara keuangan pribadi dengan keuangan sama usaha. Nah, berawal dari situ pula, kemudian secara bertahap kita belajar juga untuk mulai membuat bahwa UKM kita itu semakin lama supaya bisa naik kelas. Iya. Seperti dalam hal kita lengkapi UKM kita dengan perizinan dasar. Ya, waktu itu masih zaman kita harus punya CV, SIUP, ya. Kita harus ngurus SIUP, oke, kita urus SIUP, NPWP, kita lengkapi semua suratnya. Karena apa, dalam berbisnis itu kita berharap ke depan itu supaya aman dan lancar karena kita mengikuti peraturan yang berlaku. Begitulah dengan adanya peraturan baru bahwa setiap usaha harus dilengkapi dengan NIB dan IUMK dan seterusnya. Nah, kita pun melangkah ke sana. Jadi di sini saya yang tadi juga sebagai master mentor, saya mengalami apa yang semua UKM alami. Jadi mulai dari bawah, mulai bagaimana sih cara pengelolaan keuangan UKM sampai dengan bagaimana cara mengurus izin usaha dan lain-lain, seperti itulah. Ibaratnya kalau mau perang sudah punya amunisi. Betul. Mulai dari yang kecil sampai yang bombardir ya Pak ya. Betul. Ya. Berarti sebenarnya kalau di luar sana teman-teman dari para startup maupun entrepreneur yang baru-baru bisa kok kita bisnis suami istri. Ya. Bisa banget. Iya, bisa. Kalau memang mau awal-awalnya mungkin untuk bercampur aduk tuh pasti Pak ya, pasti. Tapi nanti akan seiring waktu bisa membenahi beratnya seperti itu. Satu hal lagi luar biasa. Kemudian ini kan dua katup yang berbeda nih. Dan dengan satunya mentor, dan dengan satunya adalah pengusaha kuliner. Ada sisi yang bisa saling mengisi nggak sih dari ketidaknyambungan ini sebenarnya? Selain amunisi senjata tadi ya. Kalau saling mengisi sih Pasti ada pastilah ya. Kalau dia mentor kan ibaratnya kan dia ngajari ya, seperti itu kan kita ngajari. Jadi ibaratnya usaha kita itu supaya lebih baik lagi diajari seperti itu. Siap. Berarti bisa mengisi lah. Bisa saling sinergi. Lagi-lagi omongannya UKM adalah sinergi. Iya, betul. Sinergi apa sampai ditularkan ke anak kah atau bagaimana? Semoga. Kan harapan itu kan semoga bisa ditularkan ke anak itu, anak cucu kalau bisa ya. Anak cucu ya. Sebenarnya UMKM ini boleh nggak sih ketika saya bilang ini kerajaan bisnis untuk diri sendiri? Bisa boleh katakan begitu Pak? Bisa, boleh banget loh. Pertanyaan berikutnya yang semua sebenarnya kalau setiap usaha pertanyaan ini sudah kayak udah biasa. Dari permodalan Pak, dari manakah permodalan dari usahanya dengan ini Pak? Ini kalau saya, ya, kalau dulu sih pertama-tama dari pribadi ya, soalnya kan mulai dari kecil ya, itu modalnya itu dari pribadi. Lama-lama kemudian kan kita ada kerjasama juga. Ibaratnya kapan hari itu saya dengan Telkom itu kan ada dana itu untuk ngembangin usaha kita gitu loh. Sama mungkin ya Pak. Jadi satu lah karena satu rumah mungkin ya. Oke, saya akan kembali lagi omongan. Saya sedikit mau menambahkan tadi. Kenapa? Jadi kita memang saling melengkapi ya. Jadi gini, saya jadi tahu bahwasannya apa sih yang dialami oleh UMKM di luar sana itu tentu juga dialami oleh UMKM di kita. Gitu. Jadi kita bisa saling membenahi. Misalnya dari laporan keuangan nih, dari laporan keuangan apanya yang kurang, Kemudian yang kedua dari kemasan nih, apanya yang kurang. Kemudian dari sisi brandingnya juga, apanya yang kita bisa benahi dan kita bisa terapkan. Senjatanya. Jadi untuk informasi aja, meskipun dari kemasan seperti ini, produk Undo DKK dan
Setiwang ini kita sudah kirim ke Turki. Oh, Gitu. semakin menarik pembicaraannya. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini saya sama Pak Wisnu dan Budia akan kembali. Junjung UKM IM TV. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah, dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Kembali lagi bersama Ika di sini dan juga Pak Wisnu dan Budia. Karena tadi sebelum iklan ada omongan yang menarik, ini udah mulai menarik omongannya, senjata untuk para UMKM, mulai dari kemasan ya Pak, perizinan, dan juga kalau apa lagi Pak? Setelah kemasan, branding produk. Untuk awal mula usaha ondeng-ondeng ngakak ini Pak, kok sampai bisa ya udah deh, Ibu, mohon maaf Ibu, ya udah deh saya jualan ondeng-ondeng ngakak. Awalnya apa? Awalnya dulu, sebelum kita ngomong senjata gitu Pak Wisnu. Kalau awalnya dulu sih, kalau ini mulai produksi onde-onde ngakak ini dulu pertamanya gini kan, kita dulu kan asalnya kan catering ya. Iya. Nah, seperti nasi kotak seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan waktu itu kan kalau
Untuk catering itu kadang itu pesanan itu kadang ada setiap hari, Iya. kadang nggak ada, Iya. gitu kan ya. Nah kalau untuk camilan ini kan selalu dibutuhkan orang Iya. gitu kan, untuk semua kalangan juga, mulai dari anak kecil, mau dewasa juga semua juga suka. Akhirnya kita ngangkat ini, undi-undi kan sebenarnya makanan tradisional kan Betul, Konya ya. betul. Nah karena itu kita ngangkatnya lagi supaya dikenal gitu loh. Oke. Nah. Untuk lanjut ke senjata tadi Pak, setelah Ibu sudah turun ke onde-onde ngakak dengan segala packagingnya, pertama pasti bukan seperti ini kan Ibu ya? Iya, Nah, pertamanya cuma di plastik biasa gitu. Diisi waduh. karena Bapak Seperti itu. sebagai mentoring yang akhirnya seperti cantik seperti ini Pak, awal mulanya bagaimana Pak? Sampai akhirnya yaudah seperti ini deh packagingnya, yang eye catching pastinya, yang pasti penuh, sudah izin ya Bu? Ya, ini kalau yang halal ini kita masih ngurus. Masih halal, masih oke. proses semua. Kalau boleh tahu Pak, monggo diceritakan awal mulanya dari perizinan tadi sampai akhirnya udah saya izinkan deh biar lebih bagus lagi produk saya. Monggo buat teman-teman sharing di luar sana. Oke, jadi gini, awalnya onde-onde ngakak ini kan kita punya misi ya, supaya lebih mengenalkan lagi onde-onde ngakak. Sebenarnya camilan khas Surabaya ya. Iya, khas Surabaya. Nah, dari situ kita ingin buat produk yang bisa tahan lama dengan Betul. kemasan yang cantik dan bisa dinikmati oleh orang yang bukan hanya tinggal di Indonesia sih. Nah, itu keinginan kita. Nah, dari situ kita berproses belajar, banyak berkenalan. Oh ya, nama usaha kita kan Anugerah Sinar Cemerlang ya. Iya. Itu kalau disingkat kita punya brand itu ASC. ASC kalau kita ini lagi itu filosofinya adalah A-nya itu adalah aktif. Jadi kita aktif untuk bergerak selalu bulan. S-nya sinergi dan C-nya adalah kolaborasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk aktivitas kita yang aktif dan melakukan sinergi ke berbagai pihak dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Gitu loh. Akhirnya dari yang semula packaging COD ini dari di plastik, kemudian desainnya biasa, akhirnya kita pelan-pelan kita rubah. Ini sudah beberapa kali perubahan. Ya, Sampai benahi terus. Gitu. Terus kita ini juga benahi. akan kita benahi lagi. Ini akan kita benahi lagi gitu loh. Jadi terus akan terus berproses. Nah, di situ akhirnya kita belajar bahwasanya kunci utama buat para UKM, khususnya UKM baru, jangan pernah berhenti untuk aktif, bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Aktif, bersinergi dan berkolaborasi. Itu kuncinya. Untuk para startup dan entrepreneur di luar sana yang baru akan mulai atau mungkin sudah memulai, ini bisa jadi semangat ya Pak ya. Iya. Jadi harus terus aktif walaupun mungkin slow but sure lah, saya begitu Pak ya. Terus lagi Pak, saya kalau boleh nanya ini, hambatan yang paling krusial apa sih Pak, yang paling utama dari pemasaran onde-onde ngakak? Hambatan yang paling utama sampai saat ini adalah begini, masyarakat kita itu cenderung lebih menyukai produk-produk dengan brand-brand terkenal. Ya. Itu hambatannya seperti itu. Kenapa? Sebetulnya itu karena promosi dari brand-brand terkenal itu begitu kuatnya, gitu loh. Sehingga kalau kita lihat di toko-toko modern, ketika ada brand terkenal dengan brand UKM, masyarakat kita itu pasti memilih yang brand terkenal. Nah, ini berkaitan dengan mindset sih sebetulnya. Mindset. Nah, saya berharap bahwasanya kita harus mulai untuk mencintai produk-produk lokal, gitu loh, produk-produk UKM. Dalam negeri. Nah, itu khususnya UKM ini. Iya, Ya. khusus UKM. Dan saya yakin ke depan dengan banyaknya UKM itu akan banyak memberikan warna buat produk-produk lain, sehingga bisa jadi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat. Jadi tidak cuma bisa produksi saja, dipersiapkan persenjataannya tadi ya Pak, Betul. mulai dari perizinan dan packaging, juga membangun personal brandingnya pasti Pak ya, Betul. dan brand awareness-nya juga. Bagaimana dengan pemasaran onde-onde ngakak Pak? Melalui online kah atau offline kah atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, Ya. mungkin bisa nanti saya tinggal tambahkan. Ya, monggo Bu ya. Kalau pemasaran pertama dulu kita kan offline ya, offline gitu. Kemudian kita sekarang udah mulai online juga. Pandemi ini kan memang
offline kan kayaknya sepi ya gitu. Ya. Semua menurun gitu loh. Semua. Lah Semua. otomatis kita harus beralih gitu. Betul. Beralih itu kita mencoba di marketplace. Apa lu? Facebook, Instagram Ah, mungkin monggo silakan. Kalau di IG ada di IG kita di kreasi underscore dapur underscore dia. Ulangi lagi Bu, mungkin ada yang diulangi lagi monggo silakan. Di FB kita ada di kreasi dapur dia. Kalau di IG kita ada di kreasi underscore dapur underscore dia. Atau juga kita ada di marketplace, itu Diafuri namanya. Di tokonya toko Dede Food. Dede Food ya. Iya. Ada, nomor teleponnya Bu dan alamat mungkin. Kalau nomor telepon bisa hubungi di 0852 4941 1038. Bisa ditambahkan Pak Wisnu? Ya, jadi memang pemasarannya untuk undi-undi ngakak dan apa namanya stick, kita punya juga stick bawang dan stick keju, itu awalnya dari offline. Dari kita ada ikut program pemerintah Basar waktu offline sebelum pandemi ya. Iya. Ikut Kita PE waktu itu mulai kita. dari pandemi, sebelum pandemi. Kita maksimalkan offline, kemudian ini salah satu juga bahwasannya ada pandemi ini membawa hikmah. Membawa hikmah juga. Kenapa? Karena dari yang offline akhirnya menjadi ke online. Iya. Jadi pemasarannya offline jadi pemasaran online. Nah, kebetulan produk ini stik bawang dapur Diah ini kita mainkan di beberapa kanal ya. Jadi beberapa kanal dari mulai IG ada, Instagram ada, Facebook ada, kemudian di beberapa marketplace termasuk di Shopee, di Lazada Tokopedia. juga, di Tokopedia ada. Lengkap loh. Ya, jadi di Bajak Marketplace. Ya. Bahwa sebenarnya kita tuh nggak kalah loh sama camilan yang sudah punya brand ya Pak. Betul. Sebenarnya itu tinggal bagaimana memperbaiki terus dan menerus Iya, lebih baik betul. lagi ya Pak ya, repackaging segala macam ya. Nah, hal ini harus teman-teman startup maupun teman-teman entrepreneur di luar sana menjadi perbekalan bahwa tidak selesai sampai di sini pembelajarannya dan betul. senjatanya. Semakin menarik sebenarnya omongan obrolan kita ya. Tapi kayaknya harus jeda dulu setelah tayangan berikut ini. Tetap sama dengan Ika dan Pak Wisnu juga Budia bersama Junjung UKM AMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duel berdarah terjadi di Probolinggo. Aksi seorang pencuri kotak amal masjid di Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Bosan dengan kue tart yang itu saja? Mungkin Anda bisa mencoba kue tart dengan cita rasa jajanan pasar. Sampai jumpa besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang suka sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBio. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, premix vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa.
Start your healthy life today. Masih bersama saya Ika di acara Junjung UKM AM TV bersama satu pasangan dua orang ini Pak Wisnu dan Budia, suami istri yang dua-duanya terjun di dunia UMKM yang pastinya bersinergi dan pastinya sangat solid ini. Waduh. Untuk berikutnya kita nggak usah ngomongin bahagia lah Pak ya, sudah mulai terkenalnya onde-onde ngakak, semua ada di marketplace dimanapun itu. Yang pengen saya tahu adalah jatuhnya. Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya jarang orang untuk mengeksplor, jarang untuk orang memberitahu. Tapi saya pengen tahu nih, pernah jatuh dong pastinya usahanya jenengan ini. Dan jatuhnya sampai seberapa parah? Wah, semoga Bu Dia. Lirik-lirikan sepertinya. Aduh, janjian. Enggak apa-apa Bu, di-sharingkan karena ini lagi akan pastinya akan jadi pembelajaran untuk para startup dan entrepreneur baru di sini. Monggo silakan. Kalau jatuh bangun itu pasti lah Mbak, dalam setiap usaha kan ya. Kalau yang saya jatuh sekali itu ya ini Mbak, yang apa namanya SDM waktu itu saya itu Mbak. Boleh apa itu Bu? Tahu SDM? Bisa di-sharekan? Apa namanya, kan kita itu kayak ngajari ya sumber daya manusia ngajari. Kemudian setelah dia udah pinter terus keluar seperti itu sangat nyesek gitu loh rasanya. Ya. Itu kayak hampir semua seperti itu. Iya, pasti seperti itu. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Wisnu selain SDM ini, kayak SDM tuh kayak semua penyakit UMKM ya. Mohon maaf kalau saya salah. Monggo silakan Pak Wisnu. Ya, jadi itu salah satu warna kehidupan. Atau kita bilangnya bukan problem tapi itu tantangan. Iya. Tantangan. Jadi ketika kita melihat itu sebagai tantangan, kita sudah melatih banyak SDM untuk produksi, tiba-tiba mereka keluar. Itu tantangannya memang di situ. Makanya dibutuhkan ketika kita sudah fokus di bisnis ini, butuh betul-betul kesungguhan. Artinya ketika SDM keluar, kita harus cari lagi SDM yang baru lagi, latih lagi, polanya seperti itu. Berarti kalau boleh saya tarik benang merah, ini pertanyaannya begini Pak, enak SDM atau reseller? Benang merah ini. Enak SDM atau reseller? Itu merupakan pasangan yang memberikan aura-aura positif yang luar biasa untuk para startup dan entrepreneur di luar sana. Jadi jangan takut untuk berkarya terus-menerus, apalagi berpasangan dengan suami atau istrinya di sana. Luar biasa loh Pak. Kemudian dari bisnis ini yang udah dimiliki apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Selain pastinya materi ya, kadang nggak usah ngomongin materi deh. Selain materi yang didapat dari bisnis ini apa? Selain materi ya? Kalau ngomongin materi itu complicated Bu. Jadi pasti banyak masing-masing dari kategori bisnis ini ya. Kalau selain materi, ibaratnya kita kan dengan ibaratnya memperkenalkan ini kan kita sering kenal sama banyak orang ya. Kita banyak saudara. Itu saudara ya. Link lah, baru. dapat link ya. Link baru gitu. Secara tidak langsung adalah penjualan secara offline. Iya. Menambah. Ya oke. Kemudian Pak Wisnu mungkin mau nambahin? Yang didapat selain pastinya beliau mentor ya. Mentor itu saya bingung ngomongnya. Saya takut salah di sini loh. Jadi
selain materi yang kita dapat itu non materi itu banyak banget, Mbak. Jadi banyak sekali, kita banyak ketemu dengan orang baru, kita banyak ketemu dengan permasalahan-permasalahan baru, tantangan-tantangan baru yang kita bisa bantu pecahkan. Karena sebagai kalau saya sih sebagai master mentor di program Sigap UMKM kemarin, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dan kita bisa saling sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing ilmu segala macam. Nah itu salah satu yang kita dapat di luar materi, banyak sekali, dan nilainya jauh lebih banyak daripada materi yang kita dapat. Intinya jangan takut berkarya ya Pak. Betul, terus betul. berkarya walaupun itu jatuh bangun. Betul. Saya berasa pengen nyanyi di sini kayak kalau jatuh bangun. Terus berkarya dan jangan lupakan ASC, aktif, sinergi dan kolaborasi. Aktif, sinergi dan kolaborasi. Ya. Waduh, yang jelas Pak Wisnu ini apalagi seorang mentor. Namanya seorang mentor pasti mengerti permasalahan dan pastinya itu sudah jadi makanan sehari-hari ya Pak. Ya, masalah. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi kalau bisa punya masalah, monggo silakan hubungi Pak Wisnu. Tentu yang berhubungan dengan UKM, bukan semua masalah. Berarti kalau misalnya ada reseller yang pengen jadi reseller, mohon maaf, yang pengen jadi reseller, boleh ya Pak di open atau Bu seluas-luasnya ya untuk onde-onde ini, atau teman-teman startup atau entrepreneur di luar sana yang pengen tahu dapurnya untuk onde-onde ngangkat, boleh, dapur Dede juga boleh. Boleh. Di mana mungkin alamatnya? Kalau dapurnya kita ada di Tanjung Sari Jaya 3 nomor 16 Surabaya. Kalau untuk dapur sama ya, Indonesia juga sama ya? Iya, di situ. Berarti suami istri bukan berarti tidak bisa bisnis bareng, tidak bisa profesional. Beliau sudah membuktikan bahwa suami istri bisa lebih bersinergi, lebih solid lagi, dan tentunya lebih romantis lagi kayaknya selanjutnya. Omongan lebih menarik lagi, tapi karena kita harus jeda iklan, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Junjung UKM. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.
Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AM TV. Wah, semakin menarik tadi kita kalau bilang romantisan, pastinya beliau berdua ini udah keliling kemana-mana berdua, ya kan, jualan offline berdua, ketemu orang-orang baru berdua, dan pastinya Pak Wisnu sebagai seorang mentor ini yang ada pertanyaan yang mengulik buat Pak Wisnu dari saya. Pak, arti sukses menurut jenengan ini apa sih Pak untuk para startup di luar sana? Sukses menurut seorang Wisnu Ponco ya? Iya. Gitu ya. Jadi kalau arti sukses menurut Wisnu Ponco adalah seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Betul. Jadi seberapa banyak Wisnu Ponco bisa membantu orang lain untuk lebih sukses, untuk jauh lebih sukses, itu adalah arti sukses bagi Wisnu Ponco. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi makanya kita di ASC kita selalu aktif sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama bisa membantu sebanyak-banyaknya orang, dalam hal ini UMKM ya, sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing gitu. Dan kalau boleh saya garis bawahi, Pak Wisnu ini membantu UMKM yang belum punya perizinan ya Pak, mendampingi itu salah satunya. Jadi salah satunya. Jadi di kita ada program untuk mulai pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM. Weh, lengkap pelatihan, pendidikan, pendampingan. Ya. Jadi sekarang kan untuk UMKM yang ingin mengurus perizinan baru itu sudah dimudahkan karena sudah ada sistem secara online. Nah, masyarakat kita, UMKM kita itu kebanyakan yang gaptek. Makanya ketika disarankan oleh pemerintah untuk mendaftarkan perizinan, banyak mereka yang tidak mendaftarkan perizinan. Kenapa? Karena gaptek itu. Gaptek atau cuman musiman Pak? Bisa dua-duanya atau bisa ya karena gaptek itu, karena tidak tahu sebenarnya mereka ingin mendaftarkan izinnya, tapi mereka tidak tahu caranya, tidak tahu jalurnya. Dan di sini kita juga sampai mendampingi UMKM tersebut, mengajari mereka juga bagaimana sih caranya mengakses perizinannya secara online, begitu. Caranya gimana Pak? Caranya menemui Pak Wisnu sebagai mentornya teman-teman atau rekan-rekan di sana yang baru pertama kali punya usaha, caranya bagaimana? Ya, saya punya beberapa kanal informasi. Jadi teman-teman UKM bisa menghubungi saya, bisa japri saja boleh, karena handphone saya online 24 jam, bisa japri dan nama dan dari mana, UKM mana, di nomor saya di 0853 3027 6385. Jadi teman-teman UKM bisa japri saya di WA saya, atau bagi teman-teman UKM yang sudah memiliki Instagram mungkin bisa saling follow kita di IG saya di Surya Wisnu 88. Nah, Surya Wisnu 88. Boleh follow di IG saya atau di Facebook. Saya ada Facebook dan Twitter sama-sama Wisnu Ponco. Kalau di Facebook dan Twitter saya di Wisnu Ponco. Kalau teman-teman punya Twitter sama juga dari ya Wisnu Ponco. Ada banyak sih kanal gitu loh. Ya, berarti teman-teman bisa menghubungi saya di salah satu kanal tersebut. Oke, menemui Pak Wisnu tidak sulit. Susah. Langsung ya. Teleponnya langsung dicatat. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Ketika mau konsultasi tentang UMKM, monggo silahkan. Yang pastinya 24 jam online Pak. Membantu pendampingan, pendidikan, dan juga nantinya apakah bisa nantinya dibantu pemasaran ya Pak atau pribun? Siap, sampai ke situ kita juga siap sampai ke pemasarannya. Jadi kan di ASC sendiri kita ada bidang pelatihan di digital training. Jadi nanti kita juga ada pelatihan-pelatihan di bidang pemasaran melalui sarana-sarana digital. Berarti lengkap. Monggo kalau langsung yang baru-baru banget yang startup, entrepreneur, langsung hubungi Pak Wisnu. Wah, segmen yang luar biasa hari ini mendatangkan 2 orang, satu pasangan suami istri yang luar biasa, yang ibunya turun terjun langsung dari UMKM-nya dan sang suami merupakan mentor dari UMKM. Yang jelas hari ini luar biasa sekali, kita belajar banyak tentang bagaimana bersenjata untuk punya UMKM yang maju dan sukses. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Bu Dia, salam sehat semuanya dan salam sukses buat teman-teman di luar sana. Tetap semangat dan masih di Junjung UKM AM TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.